Yugo Ramalan Joyoboyo dan Sabdo Palon ayat 1. Sedulur-sedulurku, Kali Yugo telah berlangsung 5115 tahun. Karena itu kalau terjadi hal-hal yang aneh-aneh atau tidak wajar, bukanlah lagi merupakan hal yang aneh. Ambillah contoh, Presiden tidak satya wacana seperti dalam hal rangkap jabatan. Anak pejabat menabrak orang sampai yang tertabrak mati hanya kena hukuman percobaan, yang kalau orang awam bilang anak pejabat itu tidak dihukum. Oknum karyawan Departemen Agama korupsi untuk pengadaan Al-Quran. Oknum polisi ada yang memiliki kekayaan sampai 100 miliar. Oknum jaksa, oknum hakim korupsi. Oknum pejabat negara yang punya kesempatan dan mau menggunakan kesempatan tersebut juga korupsi. Oknum anggota DPR korupsi berjamaah. Ayah memperkosa anak, suami membunuh istri. Oknum tentara menyerang polisi. Oknum polisi membunuh tentara. Kakak membunuh adik karena berebut warisan. Adegan bersenggama dipertontonkan. Peralatan pemuas seks diperjualbelikan. Anak gadisnya dijual kepada germo. Masjid disegel, gereja dibongkar. Guru membejati muridnya. Guru melakukan demo. Ibu membuang bayinya. Ibu menjual bayinya. Penghancuran fasilitas negara, fasilitas umum dan fasilitas pribadi. Lalu preman di berbagai wilayah. Di sinetron dipertunjukkan serba mewah. Di masyarakat ada yang kekurangan gizi. Ilmu diperdagangkan. Pengasuh bayi menculik bayinya. Suap terjadi di mana-mana. Itulah beberapa fenomena yang dapat kita saksikan di tayangan layar kaca atau dari berita radio. Kalau dipertanyakan, apakah hal tersebut wajar? Bila ditanyakan kepada ahli silat lidah, untuk setiap kasus di atas, mereka pasti akan mampu mencari pembenarannya sehingga menjadilah hal yang wajar. Mengapa para maharsi mampu meremehkan hal-hal yang akan terjadi ribuan tahun ke depan? Buat para penekun spiritual tentulah hal seperti itu tidak aneh, karena bagi mereka yang waskito, penglihatan batinnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di samping itu, dengan tumbir juga dapat diperhatikan dengan pasti kapan saat akhir Satya Yugo, misalnya, atau kapan saat awal dan saat akhir Kali Yugo. Dan masing-masing yugo itu memiliki ciri-cirinya sendiri. Buat kita orang awam, sebenarnya kita juga bisa meramal, misalnya di bulan Februari tahun depan akan turun hujan lebat disertai dengan angin kencang, serta di sana sini akan terjadi tanah longsor. Demikianlah kira-kira orang waskito melihat kejadian ribuan tahun ke depan bila dibandingkan dengan penglihatan kita untuk tahun depan. Nah, meskipun ciri-ciri masa Kali Yugo serta isi ramalan Joyoboyo, ramalan Sabdo Palon dan Noyo Genggong umumnya bersifat negatif, kita tentu tidak harus pasrah dengan keadaan. Berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, serta berbuat yang baik akan membedakan Anda dengan orang lain. Semoga kedamaian selalu di hati dan di dunia ini. Kali Yugo disebut juga masa kegelapan, adalah salah satu dari 4 masa yang merupakan siklus dari Yugo. Nah, 4 masa itu adalah Kali Yugo, Dwapara Yugo, Treta Yugo, dan Satya Yugo. Nah, menurut Surya Siddhanta, kitab ilmu astronomis yang menjadi dasar perhitungan kalender Hindu dan Buddha, Kali Yugo dimulai pagi hari pada tanggal 18 Februari 3102 BGC, before the calendar of Julian Caesar, menurut perhitungan kalender Julian, atau tanggal 23 Januari 3102 sebelum Masehi, menurut perhitungan kalender Gregorian, yang mana pada saat tersebut diyakini oleh umat Hindu sebagai saat ketika Krishna meninggal dunia. Nah, pada 23 Januari 3102 sebelum Masehi, tengah malam di meridian Ujjain, ketujuh planet Surya, Matahari, Chandra, Bulan, Kakuja, Guru, Shani, Saturnus,
Buddha, Merkuri, dan Sukra berjejer dalam satu garis. Ketujuh planet berjejer dengan Revati Naksatram. Inilah saat awal Kali Yuga. Nah, Kali Yuga dimulai saat matahari terbit, bukan dimulai sejak tengah malam. Pola planet sejajar sangatlah wajar pada saat itu. Hanya 3 planet yang sejajar dalam kurun waktu 10 tahun yang pernah diketemukan. Aryabhata, seorang astronom yang terkenal, juga menyatakan bahwa Kali Yuga dimulai pada 3102 sebelum Masehi. Dengan demikian, Bharatayuddha terjadi sekitar tahun 3130 hingga 3140 BGC. Surya Siddhanta, sebuah dokumen dari periode yang sama, menyebutkan posisi matahari 54 derajat dari equinox. Itu saat satu hari tepat 24 jam lamanya, di mana matahari berada di Khatulistiwa. Ketika Kali Yuga bermula pada bulan baru hari pertama sesuai dengan tanggal 18 Februari 3102 BGC atau 23 Januari 3102 sebelum Masehi. Hal ini sesuai dengan penjelasan saat Purana bahwa Sri Krishna wafat pada 3102 BGC, 27 tahun setelah perang Bharatayuddha. Semenjak tahun 3102 sebelum Masehi sampai sekarang, masa Kali Yuga baru berjalan selama kurang lebih 5115 tahun. Diperoleh dengan menambahkan angka 3102 dengan 2013. Angka 5115 ini dengan mudah kita jumpai pada salah satu sudut atas kalender Bali. Hal ini menunjukkan bahwa angka penanggalan tahun Kali tersebut telah diterima dan diakui kebenarannya oleh para penyusun kalender Bali. Masa Kali Yuga akan berlangsung selama 432.000 tahun. Dengan menganalisis kemungkinan dari segi astronomi mengenai pernyataan biasa pada Bhisma Parwa, 2 gerhana dalam sebulan dalam waktu 13 hari, dengan mempresentasikan data gerhana dalam periode 3300 BGC sampai 700 BGC yang terlihat di Kurukshetra. Nah, ini dengan menggunakan salah satu software untuk astronomi perbintangan, namanya Lodestar Pro. Nah, di situ diterangkan bahwa dinyatakan terjadi 672 gerhana berpasangan dalam waktu 13 hari. Menurut Profesor Rajaram pada tahun 1999, berdasarkan perhitungan para ahli jyoti ilmu perbintangan Weda, masa Kali Yuga mulai pada tahun 3102 sebelum Masehi, bersamaan dengan berakhirnya Lila, itu kegiatan rohani, Sri Krishna di muka bumi ini. Nah, sedulur-sedulurku, demikianlah mengenai pemaparan Kali Yuga, ramalan Joyoboyo dan Sabdo Palon pada ayat 1, dan akan kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Dan pemaparan yang selanjutnya adalah mengenai siklus tersebut dimulai dari masa keemasan Satya Yuga dan diakhiri oleh masa kegelapan Kali Yuga. Setelah masa kegelapan berakhir, dimulailah masa keemasan yang baru. Sama halnya seperti perubahan musim dingin ke musim semi, dan siklus tersebut berlangsung selama ribuan tahun. Dan Kali Yuga di masa sekarang ini akan berlangsung selama 432.000 tahun. Di masa kali inilah terjadi penurunan kesadaran spiritual manusia hingga titik terendah. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Saya akhiri, Mugi Rahayu Sagung Dumadi.